warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi Putri Ramadhani dengan NIM 2405036008 dari Program Studi Pendidikan Fisika dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Salam kenal semuanya. Penasaran gak sih? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi tentang apa? Nah, jadi untuk video kali ini secara khusus kita akan membahas tentang topik, tema, kerangka karangan, dan juga sitasi ilmiah. Nah, bagi kalian yang masih bingung tentang hal-hal tersebut, simak deh videonya. Nah, yang pertama itu ada topik. Jadi, kata topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi yang berarti tempat dalam menulis pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan tertentu artikel. Ciri-ciri dari topik sendiri itu ada 3. Di antaranya adalah yang pertama, menarik perhatian pembaca. Yang kedua, mencakup keseluruhan isi cerita atau tidak boleh menyimpang. Yang ketiga, tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang tetapi berbentuk kata yang singkat. Selanjutnya, manfaat dari topik ada 3 juga. Yang pertama adalah dapat memahami secara langsung gagasan dalam isi karangan tersebut. Yang kedua, dapat memahami keseluruhan maksud dalam isi karangan. Yang ketiga adalah dapat mengetahui informasi penting yang ada dalam isi karangan. Nah, untuk bagian yang kedua, kita akan membahas tentang tema. Jadi, tema sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu titenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema adalah gagasan yang mendasari sebuah pokok pikiran. Sedangkan ciri-ciri dari tema sendiri itu adalah yang pertama, dalam novel dan cerpen, tema biasanya dapat dilihat melalui persoalan yang dikemukakan. Yang kedua, tema juga dapat dilihat melalui cara-cara watak itu bertentangan satu sama lain, bagaimana cerita diselesaikan. Yang ketiga, tema dapat dikesan melalui peristiwa, kisah, suasana, dan unsur lain seperti nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerita, plot cerita, perwatakan, watak-watak dalam sebuah cerita. Nah, setelah tadi kita bahas tentang manfaat dari topik, selanjutnya adalah manfaat dari tema. Manfaat pertamanya yaitu dapat mengembangkan ide dan gagasan pikiran secara langsung. Yang kedua, dapat secara langsung mengunggah isi karangan. Yang ketiga, dapat memperluas bagian hal yang terpenting. Selanjutnya adalah pembahasan tentang kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya adalah mengatur hubungan antara gagasan-gagasan yang ada. Jenis karangan terbagi menjadi 2, yaitu karangan fiksi dan juga karangan non-fiksi. Ciri-ciri dari karangan itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama adalah sistematis, yang kedua runtut, yang ketiga jelas, yang keempat ringkas, dan yang terakhir adalah fleksibel. Sementara struktur dari kerangka karangan itu sendiri ada 8 yang bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah judul, yang kedua adalah pengantar, yang ketiga adalah poin utama, yang keempat adalah poin-poin, yang kelima adalah penjelasan dan argumentasi, yang keenam kesimpulan, bagian ketujuh transisi, dan yang terakhir adalah keseimbangan. Bagian selanjutnya atau yang terakhir adalah sitasi ilmiah. Sitasi adalah cara penulis memberitahu pembaca bahwa materi tertentu dalam karyanya berasal dari sumber lain. Ciri-ciri dari sitasi ilmiah itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, keakuratan. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, kelengkapan. Yang keempat, keterbacaan. Yang kelima, relevansi. Yang keenam, akualitas. Dan yang ketujuh adalah kepatuhan terhadap gaya penulisan.
Manfaat dari citasi ilmiah yaitu yang pertama, mencegah plagiarisme, yang kedua, meningkatkan kredibilitas, yang ketiga, memudahkan verifikasi, yang keempat, membangun landasan teoritis, yang kelima, memudahkan penelitian lanjutan, yang keenam, menghormati karya orang lain. Selanjutnya, macam-macam gaya citasi ilmiah. Yang pertama adalah gaya APA atau American Psychological Association. Yang kedua adalah gaya MLA atau Modern Language Association. Yang ketiga adalah gaya Chicago. Yang keempat adalah gaya Harvard. Dan yang kelima adalah gaya Vancouver. Nah, untuk penulisan citasi ilmiah itu sendiri memiliki tata penulisan yang harus kita turuti, yaitu yang pertama adalah nomor referensi, yang kedua adalah urutan penulis, yang ketiga adalah judul, yang keempat adalah detail publikasi, semisal penerbit atau di mana jurnal atau buku tersebut diterbitkan. Nah, dari pembahasan yang sudah dijabarkan tadi, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah pemahaman yang mendalam mengenai topik kerangka karangan dan citasi ilmiah adalah krusial untuk menghasilkan karya akademis yang berkualitas. Yang kesatu, topik makalah merupakan dasar dari penelitian penulisan. Topik yang dipilih harus relevan, menarik, dan memiliki ruang lingkup yang jelas agar dapat dikaji secara mendalam. Pemilihan topik yang tepat menentukan arah dan fokus dari penelitian. Yang kedua adalah tema. Tema adalah ide sentral yang mendasari makalah dan mengarahkan penyampaian argumen. Tema membantu dalam menyusun struktur makalah dan memastikan bahwa setiap bagian berkontribusi pada pemahaman keseluruhan. Tema yang konsisten dan berfokus meningkatkan kualitas dan koherensi makalah. Yang ketiga, kerangka karangan. Kerangka karangan adalah rencana struktural yang membantu dalam menyusun makalah secara sistematis. Kerangka ini biasanya terdiri atas pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Kerangka yang baik memudahkan penulis dalam mengorganisir ide dan informasi, serta mempermudah pembaca dalam mengikuti argumen dan temuan. Yang keempat adalah citasi ilmiah. Citasi ilmiah adalah cara untuk mengakui sumber informasi yang digunakan dalam makalah untuk menghindari plagiarisme. Citasi yang tepat menunjukkan kredibilitas dan keakuratan penelitian. Nah, nggak terasa nih, kita sudah sampai di ujung pembahasan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.